Halo teman-teman, setelah seluruh data kita siap, kita akan masuk ke tahap simulasi menggunakan software LangSim nih. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu proses penyiapan datanya baik di Vue.js maupun LangSim Vue.js Tools, bisa cek di kolom deskripsi ya. Cara menggunakan software LangSim itu sebenarnya cukup mudah. Nah, kita tinggal mengikuti urutan fitur yang sudah tersedia, mulai dari yang bagian paling atas hingga yang paling bawah. Nah, untuk tahap kali ini, kita akan fokus kepada fitur Spatial Operation terlebih dahulu. Oke, pada fitur ini kita pilih yang dari paling atas yaitu Fuzzy Set. Di mana fitur ini nanti membantu kita untuk menormalisasi data khususnya driving factor agar skalanya berada pada rentang 0 sampai 1. Input filenya adalah data raster driving factor yang sudah dilakukan konversi tadi. Kemudian untuk yang bagian distance operationnya, kita akan menggunakan monotonically increasing apabila semakin jauh dari driving factor tersebut, maka semakin potensi tumbuh. Di sini kata kuncinya adalah semakin jauh. Dan kita akan menggunakan monotonically decreasing apabila semakin dekat dari driving factor tersebut, semakin potensi tumbuh. Kata kuncinya adalah semakin dekat. Dalam kasus ini, saya ingin melakukan simulasi prediksi perubahan lahan permukiman dalam tanda kutip kode 5 dengan karakteristik bahwa permukiman akan cepat tumbuh apabila mendekati jalan utama, jalan sekunder, industri, dan transportasi serta permukiman lain. Oke, sehingga seluruh driving factor saya akan menggunakan monotonically decreasing. Untuk input filenya, kita cari file hasil processing tadi. Kita pilih primary road, open. Kemudian kita menggunakan monotonically decreasing. Untuk compute filenya, kita cari tempat menyimpan hasilnya. Apabila sudah, kita klik convert. Di dalam command prompt, nanti bisa rekan-rekan lihat bahwasanya ada proses decrease yang artinya dia monotonically decreasing. Semakin dekat dengan driving factor, maka semakin potensi tumbuh. Kita lakukan untuk data driving factor yang lain. Input saya adalah secondary road, maka kita ganti secondary road. Apabila keempat driving factor sudah kita lakukan konversi ke fuzzy, sehingga hasilnya nanti berada pada rentang 0 hingga 1. Kita masuk ke fitur di bawahnya, yaitu weighted raster. Di sini saya sudah menyiapkan juga bobot masing-masing faktor pendorong. Nah, kita cari tempat menyimpan file hasil fuzzy, mulai dari primary road. Kemudian kita cari secondary road. Kita cari industri. Dan kita cari permukiman. Apabila seluruh driving factor sudah masuk ke dalam tools, kita masukkan nilai masing-masing variabel. Ini 0,5, secondary road 0,12, 0,3. Apabila teman-teman ingin mengetahui metode pembobotan yang saya gunakan, dapat melihat pada link yang ada di kolom deskripsi. Tapi perlu diperhatikan bahwasanya seluruh bobot pada tahap weighted raster ini harus berjumlah 1. Apabila sudah, kita simpan hasilnya. Klik Compute Now. Apabila sudah ada keterangan di command prompt file has been saved, berarti kita sudah selesai melakukan proses weighted raster. Oke, nah di sini sebenarnya ada fitur filter map dan rank maps, yang dimana fitur ini sebenarnya sudah ada di tahap LUCC simulation, tahap terakhir, sehingga kita bisa melewati tahapan ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke modul yang paling bawah, yaitu simulation module. Dimulai dari fitur TP Visioning. Kita buka. Nah, fitur ini membantu kita untuk menambahkan data constraint ke dalam simulasi. Pada fitur yang pertama, peta potensi pertumbuhan lahan yang merupakan hasil overlay menggunakan fitur weighted raster tadi, itu kita masukkan.
ini. Kemudian untuk yang zoning constraint map, kita cari file constraint yang sudah disiapkan pada tahap awal tadi, yaitu adalah constraint banjirop. Ini. Dan ini. Apabila sudah, kita cari output tempat menyimpan file hasil peta transisi potensial zoning. Kalau sudah, kita klik compute. Apabila sudah ada keterangan file has been saved, berarti tahap untuk melakukan penambahan constraint banjirop sudah selesai. Kita close. Kita masuk ke fitur berikutnya, yaitu neighborhood filter. Sesuai namanya, fitur ini nanti akan membantu kita menyediakan filter ketetanggaan yang paling tepat untuk model kita. Pada model ini, saya akan menggunakan neighborhood filter 3x3 dengan input 1x1x1x1 pada seluruh tetangganya. Maksudnya bagaimana? Kita tuliskan di sini nilainya 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kita klik submit, maka hasilnya seperti ini. Kemudian di sini kita memiliki asumsi pertumbuhan nantinya akan dijumlahkan pada seluruh nilainya, maka kita gunakan neighborhood filter operation-nya adalah sum. Kemudian untuk output file-nya, kita cari tempat menyimpan hasilnya. Untuk memahami lebih detail terkait dengan neighborhood filter, bisa rekan-rekan sekalian cek di kolom deskripsi ya. Kita klik compute. Kalau sudah ada keterangan has been saved, berarti kita sudah selesai membuat neighborhood filter. Selanjutnya, elasticity. Fitur ini itu membantu kita untuk mengklasifikasikan tingkat kemudahan suatu lahan untuk mengalami konversi berdasarkan jenis land use yang akan disimulasikan. Input elasticity of change adalah kode land use yang akan disimulasikan, dan dalam hal ini untuk kode land use permukiman adalah kode 5. Bawahnya kita kosongi saja dengan asumsi seluruh jenis-jenis pengguna lahan itu memiliki peluang teralih fungsi secara sama. Kita cari tempat menyimpan filenya. Kalau sudah, kita klik save. Apabila sudah disimpan, maka kita sudah selesai membuat elasticity. Kalau misalkan nanti ada penggunaan lahan lain yang ingin disimulasikan, kita bisa membuat elasticity baru. Misalkan industri, kita kasih kode 1 dan lain sebagainya. Berikutnya adalah transition rules. Oke, fitur ini sebenarnya seperti resep. Jadi kita akan mencampurkan seluruh bahan yang sudah disiapkan pada tahap sebelumnya untuk nantinya dimasukkan ke dalam simulasi. Nah, di sini perlu rekan-rekan sekalian lihat bahwasanya ada urutan. Ini nanti akan menjadi urutan bagaimana suatu kode land use nanti akan disimulasikan. Oke, pada kolom kodenya kita tuliskan kode land use yang ingin disimulasikan, yaitu permukiman. Kita tulis 5. Kemudian pada kolom growth, saya memiliki perhitungan perkembangan permukiman sebesar 500 hektar. Sehingga apabila kita konversikan ke dalam ukuran raster 10x10, maka setara 50.000 sel. Kita tuliskan. Kemudian pada berikutnya, initial transition potential map, kita cari file transition potential with zoning yang sudah kita tambahkan hasil dari constraint banjirop tadi. Input yaitu raster yang sudah ditambahkan banjirop. Kita open. Pada land constraint, kita tuliskan kode land use yang tidak dapat mengalami alih fungsi lahan menjadi permukiman. Nah, konteksnya di sini adalah kode 1, yaitu industri dan transportasi. Kemudian permukiman juga tidak bisa mengkonversi RTH, kode 2. Dan permukiman juga tidak bisa mengkonversi badan air, yaitu kode 3. Kita tuliskan seperti ini. Terakhir, untuk elasticity of change-nya, kita cari file elasticity yang sudah kita buat tadi. Ini dia, elasticity dari permukiman ya dengan kode 5 tadi. Kita open. Apabila seluruh nilainya sudah terisi, kita sudah bisa melakukan simulasi. Tapi kalau misalkan kita punya land use yang lain begitu ya, kita bisa menuliskan kode land use berikutnya di bawahnya dan seterusnya. Kita drop-down ke bawah. Kemudian untuk bagian temporary output file-nya, ini kita cari tempat menyimpan file raster sementaranya ya. Misalkan saya taruh di sini saja.
Kemudian untuk set of transition rules-nya, ini nanti outputnya berupa teks. Kita cari tempat menyimpan filenya. Kemudian kita perlu cek dulu. Maka hasilnya sudah benar dan kita tinggal klik save data. Kalau sudah data has been saved, berarti sudah selesai tahap penyiapan transition rules-nya. Terakhir kita pilih LUCC simulation. Nah, ini bagian yang paling penting sebenarnya ya, untuk melakukan simulasi perubahan lahan. Untuk pada bagian paling atas, kita pilih tahun awal, yang dimana tahun data penggunaan lahan kita adalah tahun 2020. Kemudian kita tuliskan tahun akhir simulasi. Di sini konteksnya saya ingin membuat simulasi hingga tahun 2040. Nah, kita tuliskan demikian. Kemudian untuk initial land use-nya, kita cari penggunaan lahan existing yang sudah kita siapkan di QGIS tadi. Di sini saya menggunakan yang raster land use 2020. Kita open. Kemudian untuk transition rules-nya, ini adalah resep yang kita sudah buat di tahap sebelumnya, yang berformat teks. Ini transition rules untuk yang settlement kode 5 tadi. Untuk neighborhood filternya, kita cari hasil neighborhood filter yang sudah kita buat tadi dengan ukuran 3x3. Kemudian untuk CA time step-nya, nah, ini sebenarnya adalah berapa kali iterasi untuk dilakukan pengulangan simulasi. Nah, dalam kasus ini saya menuliskan 2 iterasi, yang berarti nanti akan ada 2 model penggunaan lahan hasil simulasi, yaitu tahun 2030 ke 2040. Oke? Kalau misalkan kita tuliskan 10, berarti nantinya akan ada 10 peta penggunaan lahan hasil simulasi. Dan seterusnya. Kita cukup tuliskan 2 saja. Ya. Untuk output finalnya, kita cari tempat menyimpan hasil simulasinya. Oke, di sini kita tuliskan simulasi. Kita klik compute. Kita tunggu. Dan apabila teman-teman ingin melihat hasilnya sementara menggunakan land use sim, teman-teman bisa menggunakan preview grid file. Dengan kita cari hasil simulasinya di input simulation. Nah, di sini ada 2 output ya, tahun 2030 dan tahun 2040. Kita coba cek yang 2040 langsung saja. Kemudian kita klik preview. Dan hasilnya seperti ini. Mungkin kita coba sandingkan ya dengan yang tahun 2020. Dan hasilnya seperti ini. Oke, selamat. Kita sudah selesai melakukan simulasi sederhana menggunakan software land use sim. See you on the next episode.